Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Senang akhirnya bertemu dengan kalian kembali. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berikan video menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate. Dan tanpa perlu banyak untuk berbasa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. PDIP akan pecat 27 kader akibat kekalahan besar Pilpres dan Pilkada. Kemarin nuduh bansos dan parcok. Buruk rupa cermin dibelah. Ternyata penyebabnya gagal kaderisasi. Buruk rupa operasi plastik. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, Dukungan rakyat yang sangat kuat katanya. di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata Operasi khusus. kandang-kandang Menyebar hoax lagi teman-teman ya. perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan sejak Pilpres dan Pilkada. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi. Pokoknya bukan Hasto namanya, nggak tuduh-tuduh curang operasi khusus. Kalau kalah ya. Bukan Hasto namanya kalau nggak seperti itu. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Perempuan HTI. Perempuan HTI. Bertemu dengan Deddy Sitorus dari Partai PDI Perjuangan. Perempuan ini bilang Jokowi adalah penyandra, penjahat, penjajah. Kita paham semua dan aparat tunduk kepadanya. Si paham. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong. Ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dan mengatakan bahwa import itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka Said Didu yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Yang ketiga, dari Partai Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus. Ya, cuma alhamdulillah ya ada perubahan. Jadi saya ngelihatnya agak ganteng dikit ya kan. Bang Deddy itu ganteng dikit bagi dia. Ganteng dikit bagi dia. Apa ini? Komisi 3 DPR kembali dorong SIM STNK hanya sekali seumur hidup diperpanjang biar tak bebani masyarakat. Nah, bagus ini, bagus ya. Nah, kalau gini kita dukung ya teman-teman ya, karena ini pasti akan menghilangkan yang namanya calo-calo teman-teman ya, main-main ya, titipan-titipan dan sebagainya. Sampai aku ulah Gus Miftah hina penjual ST jadi energi PDIP untuk semakin peduli nasib Wong Cilik. Ade mau ikut nambrung juga nih Banteng, masalah udah selesai, kagak usah bawa-bawa Wong Cilik dah. Untuk kepentingan partai biar dapat simpati gitu. Yang terpenting sudah saling memaafkan antara kedua pihak. Beda sama watak penendam sampai mati kalau sudah dikalahkan. Aduh. Bang Rano Karno bilang masalah Jakarta masalah cetek. Wow, sakti dan hebat sekali kalian. Kalau dibanding sama Pak RK, otaknya penceran mana? Pengalaman kepemerintahan, Iya. jauh Menang sono. menang Mas Pram dong. Oke. Tapi secara tidak langsung Bang Dul mengakui kalau secara kapasitas beliau lebih berkapasitas. Oh, saya minta maaf lah ya, minta maaf. Bukan Ini bulan November beritanya. Kita next ya. Mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, gue berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Wow, ngeri sih. Pak Pacul mengatakan bahwa
Kalau nggak perform, siap dipecat dari PDIP. Kalau nggak ada gunanya katanya di partai ini. Wow, itu sadis sih. Maka itu akan menjadikan kesakitan. Oh, pasti. Bentar, ulang kita dengar. Mengevaluasi Pacul. Ketua Umum mengevaluasi Pacul tidak Pacul. perform, gua berhenti Pacul. Oh siap. Pacul tidak perform, gua berhentiin Pacul. Pak Pacul mengatakan, oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap, itu sakit itu Pak. Kalau kayak gini caranya itu orang-orang yang didukung masyarakat seperti ini bakalan hilang dari partai ini, teman. Tapi gitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Apakah itu akan menjadi kesakitan? Itu pasti. 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 Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Oh, apakah itu akan membuat enggak pindah, tetap setia. Orang yang loyal, teman-teman. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Siap. Mengevaluasi Pacul. Sekalipun dipecat, siap juga, teman-teman ya. Itulah orang yang loyal, yang setia, ya. Itu nggak entertain perasaannya. Nggak baperan, teman-teman. Dikata-katakan seperti itu, Anda tidak membawa manfaat apa-apa bagi partai. Oh siap, tapi itu tidak akan membuat saya keluar dari partai, sekalipun itu sakit, teman-teman ya. Kecuali dipecat pun dia mengatakan siap, saya siap keluar kalau dipecat. Nah, ini orang yang loyal seperti ini yang bagus, teman-teman ya. Tapi bagusnya Bapak keluar aja. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Ya, sehina itukah kami warga Jawa Tengah di matamu? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak. Mbak, kalau makanannya masih panas nggak, jangan dulu lah dimakan, tiup dulu apa? Yang Aduh, kocak. Hasto PDIP buka suara soal pertemuan dengan mantan Kaisang, Felicia Tissue. Ada informasi rahasia. Waduh, sampai mantan orang dibawa-bawa. Udah mirip infotainment aja ini Hasto ini. Ada yang mau berkunjung ke akun Felicia Tissue? Bagaimana di setidaknya 8 provinsi itu terjadi pengerahan yang namanya diskak oleh wartawan, aparat kepolisian dan aparat pejabat kepala daerah, ya, dinas, camat, sampai kepala desa, lurah, ketua RT, Epling. Ya. Nah ini dulu, jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri. Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Tolong, kaki saya sakit. Kau nyesek kaki bagaimana? Ya. Marah semuanya. Kaki atau hati yang sakit? Ketika Pak Hasto menyatakan Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Iya, berarti partainya perorangan. Partainya perorangan, telak nggak tuh? Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Bapakku ini emang ya. Berarti Bapak secara tidak langsung mengatakan PDIP, ya P di akhirnya itu perorangan. Partai Demokrasi Indonesia perorangan. Partai perorangan, berarti perorangan itu milik perorangan, teman-teman ya. Milik ketua partai berarti, bukan milik sesama partai, semua anggota partai. Jadi partainya perorangan ya. Jadi hanya milik orang tertentu. Tunggu, ulah. Seru ini, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk buka perusahaan partai lainnya, seperti ada untuk partai perorangan. Sampai diulang berapa kali ya? Partai perorangan.
Partai Perorangan. Ini Pak Jokowi seperti memberikan dua buah kata ya, Partai Perorangan. Yang seperti itu seperti ada apanya teman-teman ya. Seperti dia mempunyai maksud dan tujuan tertentu untuk ditelaah oleh masyarakat, untuk diberikan apa oleh masyarakat teman-teman. Pendapat opini Partai Perorangan itu sebenarnya seperti apa, maksud dan tujuan Pak Jokowi. Coba kita sama-sama baca tujuan dari opini dari netizen soal Partai Perorangan ini ya. Nah, Partai Perorangan artinya Pak Jokowi berdiri sendiri. Bukan. Kalau menurut saya itu bukan seperti itu, karena dia mengatakan Partai Perorangan ini untuk PDIP, bukan untuk Pak Jokowi. Tetap santai Pak Jokowi, masa nggak paham dengan Partai Perorangan? Bisa dimaknai, meski bukan anggota partai, pendukung, loyalis, dan simpatisan Pak Jokowi jauh melebihi partai. Maksud dari Partai Perorangan adalah segala hal teknis yang berkaitan dengan keputusan partai hanya diputuskan oknum, bukan berdasarkan hasil rapat. Mungkin maksudnya Pak Jokowi begitu ya. Sebenarnya kan ada musyawarah di dalamnya untuk dalam sebuah partai itu untuk mengambil sebuah keputusan. Harus ada musyawarah lah. Jadi semua mengadakan rapat, dari setiap anggota-anggota partai itu diminta pendapat, masukan, dan kemudian mereka mencapai sebuah kemufakatan, sebuah kesepakatan yang akhirnya dari semua ide-ide, saran, masukan dari semua anggota partai itu akan terus diambil sampai dia mengerucut kepada satu buah keputusan, ya. Jadi itu akan fair, adil dalam sebuah partai karena itu berdasarkan dari banyaknya ide-ide atau masukan dari semua anggota partai. Itulah sebenarnya yang kalau kita belajar dari SD ya, soal bagaimana kalau kita belajar PPKN teman-teman ya. Dalam sebuah partai itu ada ya musyawarah seperti itu, untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam satu partai tertentu ataupun organisasi. Akan tetapi Pak Jokowi menyinggung ini teman-teman soal Partai Perorangan, yang artinya segala hal keputusan-keputusan ini mungkin ini karena Pak Jokowi kan membuat kita untuk berpikir. Mungkin saja segala sesuatu yang ada dalam partai tersebut maupun keputusan-keputusan, langkah-langkah, tindakan-tindakan itu hanya dari oknum saja, perorangan saja, untuk setiap pengambilan keputusan tanpa melalui musyawarah, tanpa melalui rapat ya. Jadi semuanya hanya dari satu orang saja, perorangan kan, untuk mengambil keputusan. Makanya ketika Pak Jokowi ada di dalam partai tersebut ya, Pak Jokowi seperti saya ingin memasangkan Prabowo dengan Ganjar misalnya. Kemudian ketua partai tidak mau menerima masukan itu. Enak aja, saya ketua partai, saya memiliki hak prerogatif atau apalah itu teman-teman. Saya memiliki hak sebagai ketua partai untuk menentukan siapa yang akan saya usung. Seperti itu. Tanpa mengkalkulasi, tanpa melihat setiap survei-survei yang ada. Dia berpikir bahwa semuanya adalah haknya secara pribadi, tanpa mau menerima saran, masukan dari anggota-anggota partainya, yang salah satu anggota partainya adalah Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi singgung soal Partai Perorangan. Mungkin itulah maksudnya Pak Jokowi ya. Bagaimana dengan kalian semua teman-teman ya? Ya, mungkin keputusan untuk memecat Pak Jokowi dari PDIP mungkin itu hanya dari perorangan saja, mungkin dari Hasto, mungkin dari ketua partai ya. Tanpa mungkin saja anggota partainya nggak mau, jangan, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, apakah itu masuk akal? Coba kalian tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.